Kali ini gue bakal bahas salah satu film original Netflix yang musical nih. Judulnya Tick, Tick, Boom. Jadi Tick, Tick, Boom ini diangkat dari autobiografi Jonathan Larson yang merupakan itu musical monolog. Jadi ini dijadikan film, didirect oleh Lin-Manuel Miranda. Dan ini tuh menceritakan tentang perjalanan hidupnya si Jonathan Larson waktu dia pertama kali bikin Broadway musical script pertama dia. Dan dia di sini dapat kesempatan untuk memperlihatkan si musicalnya dia ini. Dan tapi dia akhirnya ya menemukan kegalauan lah gitu, gimana apakah dia harus meneruskan mimpinya atau dia kerja aja nih sebagai budak korporat di agensi periklanan. Nah, jadi Tick, Tick, Boom ini adalah debutnya Lin-Manuel Miranda jadi sutradara. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu Lin-Manuel Miranda itu adalah salah satu jenius lah ya, makhluk jenius, manusia jenius, karena dia itu sebelumnya bikin Broadway musical Hamilton, dan juga dia bikin beberapa lagu di Moana. Terus dia juga sebelum ini pernah bikin film juga, nulis di In the Heights. In the Heights itu juga adalah Broadway musical yang dijadikan film. Dan itu juga baru keluar di tahun 2021 awal ini. Dan gue juga tiba-tiba kaget, tiba-tiba dia ngeluarin salah satu film lagi di Netflix, Tick, Tick, Boom ini. Bener-bener gak nyangka bisa produktif banget dia ya. Walaupun emang kayaknya In the Heights itu harusnya tayang tuh tahun lalu, tapi karena pandemi jadi mungkin baru tayang tahun ini gitu kan. Dan ternyata setelah ditonton, gila, ternyata Lin-Manuel Miranda bisa ngedirect film juga ya. Hebat banget loh ini orang. Kalau misalnya pernah nonton Hamilton, pasti kerasa sih rasanya tuh familiar gitu apa yang pengen disampaikan sama Lin-Manuel Miranda ya. Personal is the most creative gitu. Dan gue ngerasa sih si ceritanya Jonathan Larson ini kayaknya tuh sangat personal gitu untuk Lin-Manuel Miranda. Jonathan Larson kan dia nulis Rent, jadi Rent itu Broadway musical yang ditulis sama si Jonathan Larson yang akhirnya berhasil tuh 12 tahun di Broadway. Sebelum itu, jadi ceritanya si Tick, Tick, Boom itu sebelum Rent itu tayang di Broadway ya. Dia sebelum itu nulis satu musikal yang bisa dibilang fail gitu kan, selama 8 tahun. Dan gue ngerasa sih kayaknya Lin-Manuel Miranda ngerasa relate banget nih sama si Jonathan Larson, karena dia tuh nulis Hamilton, si Broadway tentang Alexander Hamilton, founding father-nya Amerika, itu selama 7 tahun, kalau nggak salah 7 tahun juga gitu. Dan pasti mendengar ceritanya Jonathan Larson itu tuh pasti dia ngerasa kayaknya relate gitu, personal gitu buat dia, karena Jonathan Larson juga tinggal di NYC gitu kan. Ya dia struggle lah gitu di dunia Broadway musical gitu. Jadi menurut gue ada sentuhan personal yang bikin film ini tuh jadi makin bagus gitu untuk Lin-Manuel Miranda. Terus mungkin kalau dari segi ceritanya ya, segi ceritanya tuh menarik banget karena emang si Tick, Tick, Boom ini menceritakan tentang fase hidupnya si Jonathan Larson, di mana dia tuh mengalami kegagalan gitu, dan dia merasa conflicted, dan sampai ujung ceritanya juga sebenarnya dia tuh gagal gitu kan dari usaha-usahanya dia gitu, tapi dia ada sedikit hope yang dia membuat itu menjadi fuelnya dia buat maju ke depan gitu, dimana idealismenya dia conflicted kan, dia apa gue udah kerja aja nih di agensi aja karena gue dianggap jenius nih buat bikin lagu-lagu iklan gitu kan, tapi kan sebenarnya ya dia nggak mau gitu bikin lagu-lagu untuk apa gitu, buat obat apa gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang, bukan art yang dia inginkan gitu. Jadi mungkin ini agak relatable juga ya mungkin untuk orang-orang yang pasti banyak juga lah yang pengen mungkin mengejar cita-cita, tapi dia juga ya dihadapi dengan realita gitu kan. Penyutradaraannya Lin-Manuel Miranda menurut gue sangat gila sih, keren banget sih menurut gue, karena tadinya tuh musicalnya monolog ya, jadi sesuatu yang dari monolog orang ngomong satu arah dijadikan visualisasinya gitu, visualisasi gimana si Jonathan Larson tuh sehari-harinya seperti apa. Dan menurut gue sangat, secara screenplay juga udah bagus banget dan divisualisasikannya juga bagus gitu. Mungkin yang salah satu uniknya karena Lin-Manuel Miranda biasa mendirect Broadway stage, jadi dia di beberapa shot di dalam filmnya itu dibikin seperti Broadway stage, seperti kayak yang ada salah satu lagunya itu Sunday yang pas dia kerja di diner itu, dia bikin itu seakan-akan itu emang Broadway stage gitu. Dan di situ juga banyak cameo-cameonya Broadway, orang-orang Broadway gitu, si Phillipa Soo yang main di Hamilton. Jadi itu menurut gue salah satu scene yang paling bagus juga sih
dan menarik gitu. Jadi banyak shot yang long shot gitu yang panjang dan ngelihatin situasi secara garis besar gitu. Itu yang bikin kayaknya wah ini kayak Broadway banget. Semuanya harus kelihatan kan kalau di panggung tuh latarnya seperti apa. Itu ada shot yang panjang banget dan yang gue suka banget sih. Banyak juga yang kayak shot-shot panning yang gue ngerasa wah ini enak banget transisinya gitu. Dan dia tuh transisi kan dari dia ada bagian Jonathan Larson-nya pas dia lagi monolog sama ada yang lagi dia sehari-hari kan. Itu transitionnya bener-bener gak bingungin gitu dan ya show don't tell gitu. Jadi menurut gue bagus banget sih secara transisi dan penyutradarannya Lin-Manuel Miranda ini. Dan ini sih yang bener-bener bikin juara banget sih di film ini. Andrew Garfield, man. Andrew Garfield actingnya bagus banget. He deserve an Oscar sih, harus banget dapet nominasi dulu deh pokoknya Andrew Garfield ini. Karena mungkin gue nggak terlalu ngikutin Andrew Garfield ya, tapi gue baru sadar ternyata acting dia tuh bisa acting segitunya gitu. Mungkin dia secara fisik nggak semirip itu ya sama Jonathan Larson dan udah dibikin rambutnya mirip dan mimiknya itu sih, mimiknya dia tuh bisa banget semirip itu sama Jonathan Larson karena di video paling terakhirnya itu di credit scene itu ada videonya Jonathan Larson kan lagi kayak ngobrol sama teman-temannya dan itu emang mirip banget sih Andrew Garfield dan Andrew Garfield bisa nyanyi itu satu lagu satu film semua lagu yang dinyanyiin itu dinyanyiin sama Andrew Garfield dan bagus banget suaranya jadi wah gue bener-bener wow banget sih menurut gue Andrew Garfield di sini yang juara banget, yang benar-benar ngebawa filmnya ini jadi makin keangkat. Jadi good choice banget untuk milih si Andrew Garfield ini untuk jadi Jonathan Larson. Film ini menurut gue film yang perfect banget buat tribute to Jonathan Larson dan juga Stephen Sondheim ya. Yang Stephen Sondheim juga baru banget meninggal beberapa hari yang lalu nih sebelum video ini dibikin. Jadi ya ini sebuah kesan yang sangat bagus lah gitu dan Stephen Sondheim juga sempat nonton film ini gitu kan, jadi mungkin tribute untuk film ini nggak cuma tribute untuk Jonathan Larson tapi untuk Stephen Sondheim juga gitu. Oke, kekurangannya ya, kalau menurut gue sih bukan kekurangan juga sih karena gue nggak bisa bandingin juga ya, tapi karena gue mungkin sebelumnya gue tuh suka banget Hamilton, suka banget Hamilton, jadi gue sih ngerasa lagunya sebenarnya nggak se-catchy Hamilton, tapi walaupun nggak bisa dibandingin juga karena ya beda komposer gitu, tapi kalau untuk Tick Tick Boom ini gue ngerasa mungkin di tontonan gue yang kedua kali baru gue ngerasa wah ini lagunya asik banget gitu, tapi itu bukan kekurangan, jadi banyak banget si film ini yang bisa dinikmati ya. Secara keseluruhan acting Andrew Garfield pokoknya udah sangat menonjol di film ini, jadi gue suka banget. Oke, terakhir itu adalah skor dari gue untuk Tick Tick Boom 8,8 karena wah menurut gue ini udah salah satu karya yang sangat menarik dari Lin-Manuel Miranda ya, dan gue sangat menunggu karya-karyanya Lin-Manuel Miranda selanjutnya. Dan hopefully sih sebenarnya gue belum nonton Rent gitu, gue jadi penasaran karena Rent ini banyak yang bilang ini banyak kalau dia tuh yang banyak yang mendefinisikan Broadway musical setelahnya gitu, legendary banget. Jadi hopefully mungkin Netflix mau menyiarkan memasukkan Rent ke dalam Rentnya musical videonya mungkin ke dalam Netflix, hopefully supaya karya-karya Jonathan Larson bisa ditonton lagi sama semua orang gitu. Oke, gitu dulu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, komen juga menurut kalian lagu apa yang mungkin yang paling kalian suka. Terus mungkin ada musical lain yang kalian suka, boleh komen di bawah. Terus jangan lupa juga mungkin join Discord-nya Cinecrip dan sampai jumpa di konten-konten Cinecrip selanjutnya. Bye-bye.